Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farisi dari Prodi Agribisnis ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Mekanisme Pemasaran Gula Pasir PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI Waikanan Lampung, yaitu PT Pemuka Sakti Manis Indah yang bergerak dalam bidang produksi gula pasir. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang antara lain: 1. Rendahnya penjualan gula pasir kemasan 1 kg jika dibandingkan dengan kemasan 50 kg. 2. Rendahnya penjualan disebabkan adanya permasalahan pada produk gula PSMI. 3. Masalah dalam proses pemasaran, yaitu gula pasir kemasan 1 kg kurang dikenal masyarakat luas. 4. PT Pemuka Sakti Manis Indah memerlukan pengkajian mengenai mekanisme pemasaran menggunakan analisis SWOT untuk meningkatkan penjualan dan daya saing dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Yaitu adapun tujuan salah satunya yaitu mengidentifikasi mekanisme pemasaran yang diterapkan di PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI. 2. Menyusun strategi untuk memperluas jangkauan pemasaran dengan analisis SWOT. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kerangka pemikiran dari PT Pemuka Sakti Manis Indah. 1. Pemuka Sakti Manis Indah adalah produsen gula pasir yang bertepatan di Waikanan, Lampung, yaitu gula pasir yang dipasarkan terdapat dua jenis, yaitu gula pasir 1 kilo dan kemasan 50 kilo. Adapun masalah penjualan yang diakibatkan karena produk kurang dikenal masyarakat luas atau di pasaran, dan yang kedua, promosi belum maksimal dilakukan oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah. Dari permasalahan tersebut, saya menyimpulkan bahwa mengidentifikasi mekanisme pemasaran. 2. Menyusun strategi pemasaran dengan analisis SWOT. Dan diharapkan setelahnya produk dapat dikenal di pasaran dan kegiatan promosi dapat meningkat. Metode pelaksanaan. Tempat dan waktu pelaksanaan dilakukan pada Politeknik Negeri Lampung yang diambil pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 2 Mei 2020, yang pengumpulan datanya dilakukan pada Desa Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, di PT Pemuka Sakti Manis Indah. Metode pengumpulan data yaitu data primer. Data primer yang diambil dari hasil dari pelaksanaan kerja lapang di PT Pemuka Sakti Manis Indah dan hasil wawancara pada karyawan PT Pemuka Sakti Manis Indah. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder diambil dari jurnal dan buku. Metode analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif, yaitu metode deskriptif untuk menjawab tujuan dengan mendeskripsikan. Selanjutnya gambaran umum perusahaan. PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI merupakan perusahaan yang melakukan produksi utama yaitu gula putih, sedangkan produksi sampingan yaitu adalah molasses, ampas tebu, dan blotong. Awal pendirian PT Pemuka Sakti Manis Indah yaitu adanya investor luar negeri yang pertama kali memulai industri gula di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1990. Lokasi areal perkebunan tebu pabrik
berlokasi di Desa Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Identifikasi mekanisme pemasaran yang diterapkan di PT Pemuka Sakti Manis Indah Waikanan. 1. Identifikasi pelanggan. Pelanggan yang dimaksud adalah konsumen. Konsumen yang ditargetkan oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah adalah konsumen menengah ke bawah. Mengapa menengah ke bawah? Dikarenakan target pangsa pasar yang luas dan juga harga yang diterapkan PT Pemuka Sakti Manis Indah terhadap produk gula PSM sangat terjangkau. B. Pemasaran gula pasir. Pemasaran gula pasir PT Pemuka Sakti Manis Indah yang dilakukan pada wilayah Batam, Jakarta, Riau, Bandung, Makassar, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, distribusi pemasaran. Distribusi pemasaran PT Pemuka Sakti Manis Indah pada produk kemasan gula pasir 1 kg, yaitu produsen, ke distributor, ke pengecer, dan ke konsumen. Dan distribusi pemasaran gula pasir kemasan 50 kg ada produsen, ke distributor, dan ke konsumen. Distribusi pemasaran bertepatan pada wilayah Jakarta, Pekanbaru, Batam, Bandung, Riau, Bengkulu, Palembang, Lampung, dan masih banyak wilayah lainnya. Selanjutnya, strategi untuk memperluas jangkauan pemasaran dengan analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Identifikasi eksternal dan internal. Yang pertama, eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan yang meliputi faktor kekuatan. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang memengaruhi perkembangan perbankan dan eksternal PT Pemuka Sakti Manis Indah yang meliputi faktor peluang dan ancaman. Selanjutnya, internal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah yang meliputi faktor kelemahan yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan suatu PT Pemuka Sakti Manis Indah. Dua, matriks analisis SWOT. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel matriks SWOT, yaitu IFAS adalah internal dan EFAS adalah eksternal. Kekuatan atau strength. 1. Kualitas produk yang diproduksi baik dari sisi higienis produk. 2. Bersertifikasi ISO 22000 Food Safety Management System, sertifikat SNI gula kristal putih, dan sertifikasi halal. 3. Kontinuitas suplai gula yang dijaga dengan baik atau berkesinambungan. 4. Berpengalaman dalam bidang. 5.
pengalaman dalam bidang pemrosesan dan produksi gula pasir. Kelemahan atau weakness. Kelemahan dari produk gula PSMI yaitu produk kurang dikenal masyarakat luas. Yaitu adapun peluang atau opportunity. 1. Pangsa pasar dari permintaan gula yang besar. 2. Melakukan diversifikasi produk selain gula, yaitu molasses. Adapun ancaman yaitu threat, ancaman dengan produk lain dari perusahaan sejenis. Terus strategi yang dilakukan yaitu melakukan ekspansi pasar gula meningkat dalam penjualan. Dan yang kedua, strategi weakness. 1. Menjalin kerjasama menumbuhkan fungsi penjualan gula pasir kemasan 1 kilo dan 50 kg di setiap distributor. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 1. Mekanisme pemasaran gula pasir di PT Pemuka Sakti Manis Indah Waikanan yaitu dengan identifikasi pelanggan, pemasaran gula pasir dan distribusi pemasaran. 2. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI Waikanan Lampung adalah menjalin kerjasama dengan distributor dan melakukan sosialisasi penerapan Food Safety Management System atau sering disebut ISO 22000. Dan selanjutnya saran dari permasalahan yang terjadi di PT Pemuka Sakti Manis Indah, saya memberikan saran sebaiknya PT Pemuka Sakti Manis Indah perlu meningkatkan promosi penjualan dalam bentuk periklanan produk dan memperluas kerjasamanya dengan distributor agar produk dikenal masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.